Nah, ketika dihanyutkan itu, maka yang bertugas untuk mengintai adalah saudari Nabi Musa alaihissalam. Pertanyaannya, bukankah ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat berbahaya? Ya, pekerjaan yang kalau tidak cermat bahkan membahayakan ya bayi Nabi Musa yang sedang dihanyutkan itu. Kenapa ibunda Nabi Musa alaihissalam tidak menyuruh suaminya saja, yaitu Imran, ya untuk mengerjakan tanggung jawab itu? Kemana Imran? Dan kalau kemudian kita tadabburi kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran, kita dapati kemunculan sosok sang ayah. Maka kemungkinan besar, dan ini pendapat ya sebagian ulama, bahwasanya Imran ini meninggal ketika Nabi Musa masih di dalam kandungan. Ya, jadi ada kesamaan ya antara Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggal oleh ayah beliau Abdullah ketika masih di dalam kandungan, dan juga Nabi Musa alaihissalam yang ketika masih di dalam kandungan ya ternyata ditinggal ya oleh sang ayah yaitu Imran. Ya, dan jelas ada sesuatu yang dirasakan oleh Bunda Aminah ataupun ibunda Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan kalau kita lihat bayangkan ketika ibunda Nabi Musa alaihissalam, ya ibunda Nabi Musa alaihissalam tanpa adanya suami, ya tanpa adanya suami, dan perasaan khawatir dan takut yang luar biasa, dan bahkan kalau perempuan itu menyusui bayinya dalam keadaan khawatir, ya kemudian penuh ketakutan, ya rasa sedih, nah pasti akan berpengaruh pada psikologi sang bayi, ya, dan jelas yang demikian bukan sesuatu yang baik. Ya, jadi menyusui itu baik untuk bayi, tapi kalau dalam kondisi yang serba ketakutan, serba sedih segala macam, itu pasti ada pengaruh pada bayi. Dan kita tahu juga Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di kota Mekah, ya di mana di kota Mekah itu ya adalah pusat ibadah bangsa Arab, ya bahkan ya pusat perdagangan juga, yang semakin mendekati musim haji semakin dekat juga dengan kota Mekah. Ya di situ semua orang datang. Ya pasti nanti kemudian ya banyak penyakit yang tersebar, ya wabah segala macam. Dan bayangkan kalau Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap disusui oleh Bunda Aminah di Mekah dengan kondisi ketakutan yang seperti itu, juga pasti akan ada efeknya. Ya makanya efeknya ya tidak baik ya untuk sang bayi. Maka solusinya gimana? Ya sudah, serahkan biar Allah yang mengatur, bukankah Allah yang berjanji untuk menjaga keduanya? Ya ternyata dua-duanya solusinya dengan cara dilepas. Ya kalau Nabi Musa dilepas dengan cara dilarung di Sungai Nil, kalau Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya dilepas ya dengan cara disusukan di perkampungan Bani Sa'ad. Ya, jadi dua ibu yang sama-sama terpisah dengan dua orang bayinya. Ya, namun nanti bedanya, ya untuk Nabi Musa, karena memang tidak ada masalah sebetulnya dengan tempat tumbuh kembang Nabi Musa. Masalahnya hanya satu tadi, kekhawatiran kalau sewaktu-waktu diketahui oleh tentara Firaun, ya kalau ada bayi yang dilahirkan, itu saja. Tapi kalau masalahnya sudah selesai, berarti nggak ada masalah. Nah, maka nanti ya kita tahu, ya Nabi Musa tidak ada yang mau ya menyusu Nabi Musa kepada ya para ibu susuan, ya sehingga mau tidak mau akhirnya yang menawarkan adalah ibunda Nabi Musa sendiri, dan semua tidak curiga. Kenapa? Ya karena masih ada Harun yang bayi yang sedang menyusu, ya maka orang tidak akan curiga kalau bayi Musa itu adalah ya anak dari perempuan tersebut, ya karena masih ada bayi yang juga masih di fase menyusui. Nah, sehingga akhirnya kemudian Nabi Musa disusukan oleh sang ibu, dan karena sang ibu juga punya bayi sehingga tidak memungkinkan untuk ya selalu bolak-balik ke istana, sehingga memang akhirnya dibawa ke rumah, dan bahkan
ya dipenuhi kebutuhannya oleh kerajaan. Nah, berarti bayi Nabi Musa ya tumbuh dalam pertumbuhan yang sangat baik sekali. Pertama tadi rasa takut, rasa khawatir yang ada pada sang ibu sudah Allah hilangkan. Yang kedua, bayangkan seorang ibu yang harus menanggung 3 orang anaknya tanpa kehadiran suami di tengah kondisi Bani Israel yang sangat menderita di Mesir, ya akan sulit. Ya akan sulit untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anaknya. Namun bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghadirkan cara bahkan ya tidak masuk dalam pikiran manusia. Tapi itulah keimanan kalau Allah Subhanahu wa taala ya sudah memerintahkan maka ya bisa saja nanti caranya seperti apa ya sehingga bahkan istana sendiri yang mencukupi semua kebutuhan keluarga Nabi Musa alaihissalam. Adapun Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya kita tahu ketika dibawa oleh Halim As-Sa'diyah ya dengan suaminya yang mereka itu datang ke Mekah, bahkan anaknya saja meminum asinya itu tidak cukup, bahkan nangis ya semalaman ya karena masih merasa lapar. Kemudian untanya tidak mengeluarkan susu dan keledainya yang kecil itu juga ya jalannya sangat pelan sekali. Tapi ketika mereka eh, membawa pulang ya bayi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah hadirkan keberkahan. Ya Allah hadirkan keberkahan ASI yang biasanya tidak cukup ya untuk anaknya sendiri. Bahkan ketika sudah diminum oleh Nabi Muhammad SAW dengan sangat kenyang, ya maka masih sangat cukup, ya masih sangat cukup untuk saudara sesusuannya. Kemudian keledai yang jalannya pelan menjadi keledai yang sangat cepat. Ya kemudian unta yang tua, yang kurus kering, yang tidak mengeluarkan susu. Nah ternyata kemudian ya bisa mengeluarkan susu itu. Nah, sehingga kemudian Halimah dengan suaminya minum dengan sangat kenyang. Nah, maka seakan semua merasa cinta dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ya ada keberkahan yang Allah hadirkan dengan ikutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama mereka. Tapi justru kemudian keberkahan itu ya kembalinya juga kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau dalam kondisi musim paceklik, ya serba sulit, harus mengasuh anak orang. Ya pasti yang ada kemudian menyusui dengan penuh kejengkelan atau bahkan ya bisa jadi tidak dirawat dengan semestinya. Tapi kalau kemudian mendapatkan manfaat yang luar biasa, ya anak yang bawa keberkahan, ya semua anggota keluarga mencintai, menyukai. Ya dan bahkan lebih dahsyat Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya dibandingkan Nabi Musa alaihissalam. Ya dan bahkan kita tahu ya hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang paman Abu Lahab ya seorang yang nantinya divonis masuk neraka itu pun ya bergembira dengan kelahiran keponakannya. Ya tapi intinya kalau Nabi Musa Allah hujamkan dalam dirinya rasa cinta dari Allah sehingga setiap yang melihat Nabi Musa sangat mencintai bayi Nabi Musa, maka Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak kalah, bahkan membawa keberkahan yang itu dirasakan oleh keluarga Halimah As-Sa'diyah. Ya Halimah As-Sa'diyah, ya di mana ya kambing-kambingnya digembalakan itu pulang dalam kondisi kenyang, kemudian susunya melimpah. Di saat itu ya sedang musim paceklik dan tetangga-tetangganya ya berbeda kondisinya dengan Halimah. Bahkan mereka memerintahkan agar pengembala-pengembala mereka mengikuti penggembalanya keluarga Halimah. Tapi ternyata hasilnya juga tetap sama. Ya maka keberkahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjadikan semuanya cinta kepada beliau. Ya dan bahkan di perkampungan Bani Sa'ad ada seorang wanita. Ya ada seorang wanita yang wanita ini dahulu pernah menyusui paman beliau Hamzah yang kemudian ketika itu juga menyusukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan siapapun ya ingin untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah bahkan ketika selesai masa penyusuan 2 tahun, ya keluarga Halimah Sa'diyah masih ingin membawa kembali ya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang bersama mereka.
ya betapa kemudian mereka mendapatkan manfaat yang luar biasa, ya sehingga kita tahu ya sampai di usia 4 tahun nanti beliau ya tinggal di perkampungan Bani Sa'ad yang itu justru menguatkan fisik beliau. Ya Nabi Musa nanti ya punya fisik yang kuat juga ya karena nutrisi ya juga ASI yang penuh dengan kasih sayang dan curahan ya cinta dari sang ibu juga demikian untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya ASI yang juga tadi penuh nutrisi karena Allah hadirkan keberkahan ya juga curahan cinta dari sang ibu ya ibu susuan Halimah As-Sa'diyah juga tidak kalah bahkan kemudian sampai diminta kembali dan ya di sana Nabi kita Nabi Muhammad SAW bermain dengan anak-anak kambing. Ya jadi di perkampungan Bani Sa'ad bukan mengembala kambing tapi bermain dengan anak-anak kambing. Ya karena kambing-kambing yang besar itu digembalakan oleh pengembala dewasa. Ya pagi mereka pergi nanti sore pulang. Dan anak-anaknya tidak diikut sertakan. Kalau anak-anak kambingnya itu diikut sertakan maka yang ada susunya habis diminum anak-anak kambing itu maka anak-anak kambingnya ya dipisahkan dan siapa nanti yang menjaga anak-anak kambing ini ketika induk-induknya itu digembalakan oleh pengembala dewasa ya anak-anak kecil ya termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau temanya itu masih usia 4 atau 5 itu mainan kambing ya bukan gembala kambing ya dan nanti kalau kemudian pulang nah itu biasanya nanti dipera ya susunya sebagian diberikan kepada anak-anak kambing, ya sebagian nanti dikonsumsi oleh pemiliknya, ya oleh pemiliknya. Secara kekuatan begitu Nabi kita, ya sama. Nabi Musa kuat, ya bahkan dalam satu riwayat memukul malakul maut sampai matanya keluar, ya dan Nabi kita juga sama. Ya ketika di peristiwa penggalian Hondak ada batu besar tidak ada yang bisa menghancurkan ya Nabi kita yang bisa menghancurkan itu dan punya fisik yang luar biasa dan nanti keunggulan ya Nabi Muhammad SAW adalah berkaitan dengan bahasa ya Nabi Musa tidak Allah anugerahkan itu ya makanya Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menjadikan Nabi Harun alaihissalam sebagai wazir beliau ya karena Nabi Harun itu afsahu minni lisanan ya dia itu lebih fasih dariku ya lisannya bahkan doanya Nabi Musa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya tapi Nabi kita bahkan Allah berikan jawami'al kalim kalimat yang pendek tapi maknanya luar biasa ya jadi ya ada kesamaan ya antara Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya dengan Nabi Musa alaihissalam makanya kenapa Nabi Musa dikisahkan panjang lebar ya yang demikian juga menjadi kenikmatan tersendiri bagi Nabi kita sebagai sebuah panduan ya sebagai sebuah panduan nah berkaitan dengan detail persamaan itu nah itu ada sebuah buku ini kumpulan kajian kelas kisah online ditulis oleh beberapa orang peserta yang berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah di situ dibahas panjang lebar ya tentang tadi persamaan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya juga dijelaskan mana yang lebih mulia. Yang mana yang lebih mulia yang kesimpulan akhirnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang lebih mulia.